Halo pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Nah, saya Galus nanti akan mengajak pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara ini untuk mengikuti kegiatan gerakan aktifkan Posyandu dalam akselerasi Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP di Kabupaten Jepara, tepatnya di Desa Geneng, Kecamatan Batu Alit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Nah, seperti apa kegiatan pada hari ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan dasar yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dari pemerintah. Posyandu memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa fungsi utama Posyandu, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan anak, pemberian imunisasi, penyuluhan dan edukasi kesehatan, penyuluhan gizi dan kesehatan, penyuluhan keluarga berencana atau KB, pemberian makanan tambahan atau PMT, pemantauan dan pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, peningkatan kesehatan lingkungan, pusat data kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai fungsi tersebut, Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Program pengaktifan Posyandu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer merupakan upaya penting dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu, bayi, balita, usia produktif, serta lansia. Posyandu Integrasi merupakan pengembangan dari Posyandu konvensional yang menggabungkan berbagai layanan kesehatan dalam satu tempat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan primer yang lebih komprehensif, tidak hanya untuk ibu dan anak, tetapi juga mencakup layanan kesehatan lainnya, seperti gizi, kesehatan reproduksi, sanitasi, dan pencegahan penyakit menular. Pembentukan Posyandu terintegrasi dengan layanan primer bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa. Dengan integrasi ini, masyarakat di desa terpencil atau dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang namanya Posyandu sudah dari saya waktu pertama jabat sudah ada Posyandu Bu di 2013, sebelumnya sudah ada, tinggal pengembangan, tinggal mungkin penguatan, terutama ini bagi kadernya ini Bu, kami sangat terbantukan dengan adanya kader. Tentunya kami juga berupaya bicaranya sih iso ya mensejahterakan kader Bu, itu penting Bu. Dan alhamdulillah Bu, Desa Geneng dari 8 balita yang stunting bisa turun jadi 4 atau enggak 5, 5 aja turun 3 Bu. Kami itu juga turun 3 itu juga enggak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Proses kita pendekatan, kita melalui lewat puskesmas, lewat kader, data ini itu. Nek angger ngenal data Bu Amit Sewu Bu, iku akeh dhewe iso Bu, sangger nol angger dianggap nol. Tapi kami tidak seperti itu. Kami berupaya memang data itu valid, kerjasama di lintas sektor,
para pemerhati dan juga lewat sosialisasi. Dan tentunya kami selalu mensosialisasikan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kapan menekan angka stunting? Ini nggak diawali dengan ritme-ritme seperti itu. Jadi kami sangat berupaya lah. Ayo, kader tetap semangat. Pemerintah desa selalu mensupport. Ini kami mengharapkan di seluruh desa di Kecamatan Bate Alit. Saya tidak hanya di Geneng, tapi di luar desa Geneng juga. Kita semua akan bisa melalui fase-fase berat berkaitan dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat ini, merubah kebiasaan buruk ke kebiasaan baik. Ini butuh proses, dan tentunya kami sangat mengharapkan peran serta dan dukungan dari panjenengan semua melewati apa yang namanya memang menggiatkan. Nah, ini PR, rata-rata PR desa adalah gimana caranya untuk mensosialisasikan secara terus menerus, to be continue, yang namanya ayo pergi, ayo berkumpul ataupun menggiring para ibu-ibu yang statusnya memang menyusui dan juga punya balita untuk pergi ke tempat yang namanya posyandu. Nah itu harus disemangati semua, harus sosialisasi terus. Kita yang ada di desa sangat berupaya, Ibu, sangat berupaya untuk perhatian terhadap yang namanya kesehatan masyarakat itu sendiri. Tentunya saya sangat mendoakan yang hadir di sini juga termasuk kader-kader posyandu ini diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Lah nika mbah-mbah sing wonten mriki niku sehat sedaya. Jenengan diajari senam napa mboten, Mbah? Senam napa, Mbah? Senam napa, Mbah? Wonten napa mboten di Bu bidane iki? Mbah ajari apa ora? Hah? Endi coba senam napa, Mbah? Sing tau disenami bidane sing tau diajak senam berdiri, Mbah. Cobi, Mbah. Ayo Bu Kader iki. Yang selanjutnya siapa ibu-ibu? Kenapa ana posyandu lansia? Siapa ingkang berani? Monggo. Tujuannya napa wonten posyandu lansia, Bu? Ben kenapa, Bu? Sinten sing wani maju mriki, Bu? Monggo. Jaga kesehatan, Bu. Nggih, terus nggih. Kersane sehat-sehat sedaya. Nggih, terus. Terus Apa, Mbak? kersane napa, Bu? Nggih. Kersane anji sehat-sehat sih, Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki, Mbah. Nah, niku, Mbah. Nah, nggih. Amin, amin, nggih. Nggih, matur nuwun. Dados ini sebagai contoh, walaupun lansia, dia tetap berani untuk maju. Itu yang namanya lansia tangguh. Berarti lansia tangguh itu harus mandiri. Jadi nek anake 5, anake 10 ngoten nggih do lunga kabeh nggih, Bu. Meneh nek mboten nonton putrane nggih ra. Wong anak akeh wae padha digawa
wong dewi-dewi. Artinya untuk menjaga panjenengan itu tetap sehat, tetap mandiri, biar tidak lansia yang menjadi menggantungkan ya panjenengan dari mulai mandi saged nggih. Biasanya nek sampun boten sehat kan mandi dadak dimandikan nggih, wonten nggih kamar mandi nggih dadak ditulungi, masak nggih boten saged. Tapi nek jenengan itu jadi lansia sehat, insya Allah panjenengan mau melakukan kegiatan aktivitas, panjenengan insya Allah tidak ngerepotke anake ya ora ngerepotke tanggane. Insya Allah nek jenengan menjadi lansia sehat, panjenengan nggih insya Allah boten ngasek di dokok ning panti jompo karena panjenengan iso aktivitas sendiri. Maka niki Bu, Mbah, judulipun kan gerakan apa Mbah? Aktifkan posyandu. Nah, tujuannya nggih kuda panjenengan ningkatkan kegiatan-kegiatan sing ning posyandu niku panjenengan rawuh Mbah. Wonten contone niki wae mboten karena ana dangdut lho Mbah. Ning memang jadi kegiatan lansia itu salah satunya adalah ada senam lansia nggih, supaya senam lansia itu panjenengan tetap sehat, panjenengan aktif, insya Allah jenengan tetap produktif. Walaupun produktifnya jenengan ora terus iso produksi jeng lairno terus nggih mboten ngoten nggih Mbah, maksudnya kan panjenengan itu masih bisa bekerja dengan baik. Indonesia Sehat itu dimulai dari tingkat desa, yaitu desa sehat, kecamatan sehat, kemudian kabupaten sehat, Indonesia Sehat. Nah, untuk sehat Bapak Ibu dimulai dari beberapa kegiatan. Salah satunya hari ini adalah mengaktifkan lagi posyandu. Gerakan aktif posyandu. Kalau kemarin itu posyandunya rada lemes, ngono ya Mbak Ari ya. Lemes ta ora Mbak kene? Mboten nggih, alhamdulillah. Sopo sik, so tepuk tangan. Nah, petinggine sopo sik? Pak Hermawan kan gitu, nggih. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kami dari Dinas Kesehatan ini, posyandu yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Tentunya diintegrasikan dengan integrasi layanan primer Pak. Sehingga kalau kemarin nek iso kegiatan itu bisa disatukan kan, diintegrasikan. Tidak hanya posyandu lansia tapi sekaligus ono posyandu balita. Kegiatannya mbah-mbah ini nanti nek bisa Mbak ditambah keterampilan. Sampun nggih dari KPP, dari dinas lain, dari KB, kan tidak hanya bidang kesehatan Pak. Nanti posyandu ini kelembagaannya itu sebetulnya ada di Dinas Permades. Harapannya seluruh perangkat daerah yang ikut di dalam tim Pokjanal Posyandu itu memberikan kegiatan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu supaya aktif. Ibu-ibu sedaya napa ingkang disampaikan Pak Inggi, kemudian Pak Camat, insya Allah sudah luar biasa. Yang paling penting adalah Pak Inggi, kegiatan apapun, program apapun yang digulirkan oleh pemerintah pusat tidak hanya sekedar euforia. Maksud kami ngaten iki bar ya wis bar ngoten nggih Pak dan Ramil nggih. Tapi tetap harus dilanjutkan dan diteruskan. Ada anggaran dan tidak. Ini adalah peran serta aktif dari masyarakat supaya desa iki masyarakatnya semua sehat. Jadi ngaten Pak Inggi. Nek ono alhamdulillah, tapi nek ndak ada anggaran pun tetap tugas kita adalah menggerakkan gitu, memberdayakan dan membudayakan. Jadi nah untuk itu melalui Pak Camat, Pak Inggi, Pak Kapus dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bate Alit maupun Desa Geneng, supaya masyarakat ini tetap sehat, stakeholder harus memacu terus. Kalau ada anggarannya alhamdulillah, kalaupun tidak ada tetap tadi Pak dioyai, karena sehat ini menjadi modal utama. Mohon doanya semoga bidang kesehatan selalu eksis, selalu berpihak kepada masyarakat. Kegiatan yang kita programkan semoga selalu mendapat dukungan semuanya. Selain peran dari Dinas Kesehatan Jepara, pemerintah Desa Geneng juga mengambil langkah dari perannya untuk mensukseskan program di Posyandu ILP Kencana 4 ini. Dengan dukungan dari pemerintah Desa Geneng Posyandu ILP Kencana 4,
dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa setempat. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dwi Bambang Hermawan. Ini selaku petinggi Desa Geneng ya Pak ya, Kecamatan Batu Elit Kabupaten Jepara. Pak Hermawan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Pak, ini tadi kan luar biasa ada acara pagi-pagi sekali. Ini sebenarnya acara soal apa Pak ini? Ya, yang pertama terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya memenuhi acara dari lewat DKK, lewat Dinsos, lewat Dinkes ya Pak ya? Dinkes dan juga Puskesmas Batu Alit. Acara pada pagi hari ini adalah temanya yaitu gerakan untuk pergi ke Posyandu, artinya gerakan aktifkan Posyandu lewat IPL, integrasi layanan primer, yang mana lokasi ataupun lokusnya adalah untuk masyarakat, mengutamakan dari bidang kesehatan masyarakat yang namanya Posyandu. Nah ini Pak, kalau Bapak menyambut dari program ini nih, masyarakat sendiri melihat dari program ini seperti apa? Masyarakat melihat program seperti ini ya sangat senang sekali Mbak, artinya tidak yang dulunya kadang masyarakat itu larinya langsung ke puskesmas pembantu ataupun ke puskesmas. Sekarang lebih dekat lagi ke masyarakat di masing-masing posyandu. Bahwa di Desa Geneng itu ada 8 posyandu yang terpecah di wilayah-wilayah Desa Geneng dari ujung utara sampai ujung selatan. Jadi dengan adanya layanan posyandu ini, ILP itu ya diharapkan memang lebih ke pelayanan, sebetulnya lebih pelayanan, lebih ke yang namanya layanan kesehatan lebih dekat, aksesnya lebih mudah, jangkauannya lebih mudah. Kalau di Geneng ini ada berapa posyandu Pak yang aktif Pak? Ada 8 posyandu. 8 posyandu ya. Itu ada posyandu balita, ada juga termasuk posyandu lansia. Seperti itu. Oke, dan semuanya ikut diaktifkan juga ya Pak ya, melalui dari program ILP ini ya Pak. Iya. Nah ini Pak, tadi kan dapat penghargaan ya Pak ya dari Dinas Kesehatan. Ini sebenarnya penghargaan apa, dan juga dengan penghargaan ini mau dikemanakan ini Pak? Ya. Penghargaan ini yang pertama yaitu terima kasih kepada seluruh lapisan yang mendukung, yang mensupport tentang dengan adanya penghargaan itu. Dari semua yang terlibat, tidak hanya dari pemerintah desa tapi juga pemerintahan desa yang selalu mensupport dengan adanya kesehatan masyarakat itu sendiri. Memang piagam penghargaan itu tidak hanya sekedar piagam penghargaan, namun juga kami berupaya untuk senantiasa meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat demi masyarakat luas yang ada di Desa Geneng, tentunya dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, yang bagus, yang selalu berdekatan dengan masyarakat, juga dipermudah dalam aksesnya, dan tentunya agar mendapatkan semua masyarakat mendapatkan kesehatan yang prima demi meningkatkan taraf derajat kehidupan yang lebih baik. Terakhir Pak, harapan untuk Desa Geneng ini terutama kesehatan para masyarakatnya seperti apa? Ya, menarik sekali kalau kita menyinggung soal kesehatan ini, sangat luar biasa sekali. Jadi kami juga berterima kasih kepada pemerintah desa, juga lembaga mitra yaitu BPD yang selalu mensupport, termasuk juga lembaga pemerintahan desa, RT, RW, juga dari bidan desa, juga kadernya, juga PKK, karena kita semuanya stakeholder yang berkepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan harapannya tadi ya memang kesehatan masyarakat agar lebih terjaga, termasuk juga harapan hidupnya agar lebih meningkat ya Pak lebih ya? meningkat lagi dengan adanya senam lansia, dengan adanya
kegawat daruratan mobilisasi, ada ambulan desa. Oke, baik, luar biasa. Semoga dengan kegiatan ini nanti ke depan kesehatan masyarakat di Desa Geneng ini utamanya meningkat ya Pak ya. Iya. Dan semuanya sehat walafiat seperti itu. Amin, Terima amin, kasih ya Pak Rabbal Hermawan sudah Iya. berdialog dengan Iya, kami. betul. Ya. Iya. Nah itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Hermawan ini selaku Kepala Desa atau Pedigi Desa Geneng, Kecamatan Batu Elit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah untuk Anda. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu para kader Posyandu ini mengajak lansia yang hadir untuk melakukan senam bersama sebagai bagian dari mengajarkan pola hidup sehat dan bugar kepada para lansia. Senam bersama lansia ini rutin digelar setiap bulannya, yang bertujuan untuk membantu menstabilkan beberapa indikator kesehatan seperti tekanan darah dan denyut jantung. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan yang diperoleh lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh keadaan tubuh yang tegang atau kurang bergerak. Beberapa pelayanan telah disiapkan di Posyandu ILP Kencana 4 ini, mulai dari pemantauan kembang tubuh anak, pemantauan kehamilan, pemeriksaan kesehatan khusus lansia yang terdiri dari pemeriksaan gula darah, asam urat, tekanan darah hingga pemberian makanan tambahan dan yang lain sebagainya, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Geneng ini. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat ke dalam apa saja kegiatan dari Posyandu Kencana 4 ini yang ada di Desa Geneng terkait pemeriksaan kesehatan kepada masyarakatnya, baik lansia, kemudian juga balita dan sebagainya. Dan simak lengkapnya pemirsanya di Baskara. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum Mbah. Pripun Mbah kabare Mbah? Sehat. Ya sapa pinten Mbah? Nggih. Oh, swidak. Jenengan pun sering datang ten Posyandu ngeten Mbah? Sampun nggih. Ben napa Mbah jenengan nek ten Posyandu ngeten iki? Sehat. Kersane sehat. Terus kersane napa Mbah? Ya niki jenengan diparingi kartu kira Mbah. Nek mboten saged maos niki kan saged ditakokke putrane nggih Mbah, putrane ditimbang, diukur tensine nggih Mbah. Selalu Mbah. Posyandune datangnya sebulan ping pinten Mbah? Ping setunggal. Nggih, sehat ya Mbah? Nggih. Nah, adik cilik ndi adike? Ah, salim. Alam gantengnya. Umur pinten nika? 15 bulan. 15 bulan. Pun tiap bulan nimbangke mboten, Bu? Nimbangke. Berarti naik mboten niki bukune nggih. Amet rak apa? Nah, niki nggih jenengan kedah dideloki terus nggih, Bu. Nek wis mulai kok nang garis napa niku? Nah. Sing ndi, Bu? Sing cowok. Enggak apa-apa. Nggih. Ngeten nggih, jenengan kan ibu muda, salaman sih ah. Lah ngaten niki mangke, nak putrane kan setiap bulan kan ditimbang. Ojo ngasih di bawah garis hijau. Kok apalagi sampai kuning, ya, melorot. Maksudnya nek turun riki nggih elek, terlalu tinggi di atas garis ngaten niki nggih. Mboten sae. Nggih, sing apik niku nggih nek garis hijau sesuai dengan umurnya, ngaten niki grafiknya ngaten terus. Niku nggih kedah diperhatikan nggih. Makame pripun? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah nggih. Purun nggih. Makame nggih divariasi nggih Bu, ampun maem sego kalih kecap, kalih telur. Nggih, sayur terus menune harus diganti-ganti supaya anak mboten bosan nggih, divariasi sing mungkin telur tapi dibentuk kayak boneka, dibentuk kayak bintang, ngoten nggih. Sing penting nilai gizinya supaya mboten stunting niku diperhatikan nilai gizinya nggih. Mangke kalih Bu Bidan kali ini saged jenengan konsultasi. Ngoten nggih.
Sehat sedaya nggih, Bu? Kita masuk ke langkah 2 nggih. Nah, ini kita sedang mengukur tinggi badan, panjang badan balita. Nah, ini umurnya 2 bulan. Sudah sesuai dengan panjang badannya nggih. Berat badannya kita sudah ukur panjang badan, kemudian kita timbang berat badan. Nah, ini berat badannya umur 2 bulan. Alhamdulillah sudah sesuai dengan usianya, ya. Nah, tetap sehat ya, Bu. Ini diberi ASI mboten? ASI napa, Bu? ASI eksklusif. ASI eksklusif sampai berapa bulan, Bu? 6 bulan. Sampai berapa, Bu? 6 bulan. Nah, diberi ASI eksklusif berarti mboten oleh dikei napa-napa. Jadi hanya ASI saja nggih, tanpa diberikan makanan tambahan yang lain. Nanti boleh diberikan makanan tambahan setelah bayi berusia 6 bulan lebih ya, Bu. 6 bulan kurang sehari belum dikatakan ASI eksklusif. Jadi memberikan ASI dari mulai 0 bayi lahir sampai dengan 6 bulan. Nah, untuk pemberian makanan tambahannya berarti nanti setelah 6 bulan lebih sehari atau 2 hari itu sudah masuk, sudah bisa diberikan makanan tambahan. Nah, supaya tidak stunting ya, Bu, ASINE jenengan kedah dijaga konsumsi makanan panjenengan supaya ASINya ini ASI yang sehat. Ngoten nggih. Makane napa, Bu? Muteh? Mboten nah, napa? Sayur-sayur? Ikan? Nggih. Jadi semoga bayi ini menjadi bayi yang sehat. Nanti setelah dia ASI eksklusif selesai, dia akan diberikan makanan tambahan. Semoga bayi ini tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan usianya. Jadi pesan kami, Bu, harus selalu dijaga, diperhatikan gizi panjenengan, yo gizi bayinya. Ngaten nggih, supaya kita itu lebih baik itu mencegah. Jangan sampai itu terjadi bayi stunting yang baru. Dan lebih bagus lagi, Bu Kader, pencegahannya adalah dimulai dari remaja, nggih. Remaja kemudian mempersiapkan ibu menjadi seorang ibu, sehingga ibu saat hamil sampai dengan ibu punya anak, jangan sampai ada ibu-ibu yang mempunyai atau melahirkan anak yang dengan gizi buruk maupun gizi kurang maupun stunting. Nah, ini memang peran dari Posyandu. Integrasi layanan primer luar biasa, sehingga insya Allah kalau semua masyarakat ini mendukung program-program yang dari pemerintah, termasuk Bu Kadernya nggih, Pak Ingginya tadi mana Pak Inggi? Luar biasa, Pak Inggi luar biasa ya Pak Inggi ya. Terima kasih. Semoga integrasinya lancar. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Ya, ini kan penimbangan nggih, pengukuran tinggi badan. Langkah ketiga adalah pencatatan. Nah, ini tadi sudah ditimbang kan? Sudah dari langkah 2 nggih. Sekarang dicatat. Ya, umur berapa, Bu? 22. Nah, 22. Insya Allah berat badannya sesuai ya, Bu ya? Tinggi badannya sudah sesuai ya, Bu? Nah, pencatatan ini jangan sampai keliru ya, Bu. Nah, bila mana nanti ada yang tidak sesuai dengan usianya, nanti harus diberikan edukasi nggih, Bu Kader nggih. Dikasih contoh-contoh, termasuk nanti saran ke langkah ke-4 nggih, untuk bisa penyuluhan kesehatannya nggih. Nah, di catatan ini, Bu, sama. Jadi panjenengan kalau ini kok berat badannya kurang, panjenengan tambahi catatan kecil. Nanti biar di sana diberikan edukasi kalau memang ada masalah pada berat badannya atau tinggi badannya. Itu nggih. Nggih, selamat nggih. Masuk ke langkah 4, memberikan pelayanan nggih. Monggo Ibu yang kudung hitam, Ibu monggo. Nggih. Yang kudung hitam. Ibu. Di langkah 4 ini kita memberikan pelayanan kesehatan nggih, Mbak. Mangke jenengan saged dicek gula darahe nggih, Mbak. Kolesterole, asam urate.
Nggih mangke nek bar dicek semoga nggih sehat. Mangke nek wonten sing asam urat kok dhuwur, kolesterol dhuwur mangke diberikan penyuluhan kalih Bu Bidane nggih Mbah. Kedah napa ingkang didhahar, makan makanan yang sehat nggih Mbah. Monggo niki diperiksa riyen nggih Mbah, mboten sakit kok Mbah. Ini diperiksa gulanya ya Bu ya. Kemarin tinggi. Kemarin tinggi. Iya. Oh tinggi. Jenengan suka asin-asin Mbah. Sarene rasa dingeti tak jak omong Mbah. Tak loro. Sarene sakit mboten Mbah? Nggih sakit. Sakit. Nah tiap hari senenge iwak asin apa tahu tempe apa daging Mbah? Tahu tempe. Tahu tempe. Lho, ikane Mbah? Ikane nggih kadang-kadang pun mboten seto kok Bu. Lho, mboten seto rasa dingeti Mbah. Lho, ikane niku enak ya Mbah? Ikan murah mawon kok. Jeporo ya Mbah? Nggih nggih. Ngira. Mboten sakit ta Mbah? Biasa dok Bu. Nah ini pemeriksaan apa Mbak? Pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah untuk mengetahui kadar gula darah di dalam tubuh ibu. Nah, ini gula darah sewaktu ya Mbak ya? Ini gula darah Hasilnya? sewaktu, hasilnya 209 nggih, masih tinggi ya Ibu. Tinggi Mbak, kedah dikurangi nggih Mbak. Rutin nggih, mangke tiap bulan insya Allah di napa Pak Kapus ini. Nah, nek mboten ten posyandu saged ten puskesmas, kontrol terus nggih kersane gulane madhap. Nggih, ngurangi napa Mbak? Manis. Nah, ngoten nggih. Ngurangi manis. Ngurangi apa Pak Dokter, Pak Kapus? Sing gula sing manis. Jajan-jajan niku sing Sing jelas, Mbak. Segone ya dikurangi, Mbak, ora gulane tok. Jadi nek jenengan segane biasa sakmene ya dikurangi. Mulai sakniki anu, Mbak. Mulai sak centong, terus setengah centong. Terus berapa centong kira Mbak? Nah, niku termasuk adalah nek jenengan bisa ngurangi nasi nggih. Mangke sae segera turun nggih. Ngoten nggih. Selanjutnya monggo. Nah ini mriki Mbak langkah 5. Nggih kedah dijagi nggih. Ampun ingkang manis-manis mugi-mugi panjenengan tinggi nggih. Dari sedikit demi sedikit Mbah nggih. Panjenengan ngatur pola makanipun terus mangke saged mengendalikan gula darahipun panjenengan kersane saged mandhap ngoten nggih Mbah. Nah ini kan ana Bu Bidan. Nah ini kan wonten lembar balik ngira. Mangke nah ngeten iki untuk lansia. Ini kan ibu hamil. Halo. Nggih niki mangke apa? Mangke Bu Kader ben supaya napa Mbak niki paham mangke dikasih gambar-gambar ngeten iki nggih. Jadi niki fungsine kan untuk memberikan tak tutupane. Ngeten kira. Ngeten-ngeten nggih Mbah mangke makme sesuai dengan nggih, ngeten nggih. Sing sehat. Ngeten nggih Mbah. Pun sehat nggih. Lah nika diparingi PMT. Sehat nggih Mbah. Matur nuwun. Nggih, itu sampai dengan langkah 5. Insya Allah di langkah 5 ini kita sudah selesai dari mulai langkah 1 sampai dengan langkah 5. Nah tentunya setelah langkah 5 dari kader nanti akan memberikan informasi, catatan masyarakat yang memang atau bayi balita yang memang bermasalah ya, terhadap kesehatannya nanti akan diteruskan ke Bu Bidan. Ada bidan, ada Pak Kepala Puskesmas, ada Pak Petinggi. Nah, adanya integrasi layanan primer, Pak, harapannya di kegiatan ini nanti panjenengan bisa tahu permasalahannya, semua permasalahan yang ada di tingkat desa panjenengan. Nah, ini tujuan kami adalah untuk memetakan permasalahan apa sih yang paling tinggi di desa panjenengan, contoh Geneng. Oh, ternyata kok banyak orang yang kencing manis atau diabetes mellitus atau banyak kasus hipertensi. Nah itu nanti semua kami bersama masyarakat akan melakukan gerakan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat dan melalui gerakan masyarakat untuk hidup sehat atau melalui Germas Pak Gem. Ya itu. Para pemirsa yang sangat kami hormati, hari ini saya berada di Kecamatan Batialet di Desa Geneng ya. Kebetulan hari ini adalah kegiatan adanya gerakan aktif posyandu untuk masyarakat. Nah, tentunya gerakan aktif
aktifkan posyandu di masyarakat ini dalam rangka mendukung integrasi layanan primer. Yang ini menjadi program nasional, di mana program nasional ini kami dari tingkat kabupaten harus bisa mengupayakan dengan berkomunikasi dan bersinergi dengan lintas sektoral agar kegiatan ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Tentunya peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan sekali, terutama Bapak Petinggi yang ada di wilayah desa, jalan dan tidaknya integrasi layanan primer yang bisa menggerakkan, memberdayakan, membudayakan, dan melestarikan adalah dimulai dari stakeholder di tingkat paling bawah, yaitu Bapak Petinggi bersama jajarannya, dan seluruh masyarakat itu ikut andil di dalam integrasi layanan primer, sehingga gerakan aktifkan posyandu di masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dukungan dari semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga gerakan aktifkan posyandu ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi gerakan aktifkan posyandu ini menjadi kebiasaan atau dibudayakan di masyarakat secara terus-menerus. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada program, kalau tidak ada keberlanjutannya ya untuk apa? Tapi ada program, mari kita masyarakat mendukung keberlangsungan dan keberlanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu ILP Kencana 4 ini seringkali disebut sebagai tangan panjang dari Puskesmas Bate Alit. Dengan perannya memberikan pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, Posyandu ILP Kencana 4 ini dibantu langsung oleh kader kesehatan yang juga berperan untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan di tingkat desa, serta memantau kondisi kesehatan warga Desa Geneng melalui pertemuan rutin Posyandu ILP setiap bulannya. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Almanaf selaku Kepala Puskesmas Bate Alit Kabupaten Jepara. Dokter, apa kabar dok? Oke, baik, sehat. Sehat ya dok ya, alhamdulillah. Dokter, ini tadi kan ada kegiatan bersama dengan Dinas Kesehatan ya dok ya, terkait integrasi layanan primer. Nah, kegiatan seperti ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih dok? Jadi untuk ILP atau integrasi layanan primer adalah tujuannya adalah mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat di desa. Jadi kalau selama ini pelayanan posyandu itu kan terpisah, ada posyandu lansia, ada posyandu balita sendiri nanti di lain waktu. Nah, ini kita fokuskan menjadi satu. Gabungkan ya dok ya? Gabungkan menjadi satu tempat dan satu waktu, sehingga pelayanan itu bisa menyeluruh. Oke. Kalau di Puskesmas Bate Alit sendiri untuk ILP ini masif ya dok ya? Iya. Untuk kegiatan-kegiatannya ya dok ya? Kegiatannya, ada 2 desa yang sudah menjadi lokus ILP. Kemudian untuk Desa Geneng ini sendiri nanti akan dimasukkan menjadi lokus juga. Sementara baru 2 desa. Tapi ke depan secara bertahap, tahun depan akan seluruhnya desa akan menjadi ILP. Oke, bertahap ya dok ya? Bertahap. Kalau untuk pelayanan ILP sendiri sudah berapa lama dok di Desa Geneng ini? Di Desa Geneng ini sudah mulai dari tahun sebelumnya sebenarnya. Kita berjalan secara bertahap. Dari seluruh posyandu kita lakukan 1 atau 2, nanti seluruh posyandu di desa itu menjadi ILP. Ikut juga ya dok ya? Kalau peran Puskesmas sendiri dok terkait program ILP ini dalam pengawasan mungkin dan juga pendampingan seperti apa? Untuk Puskesmas, untuk posyandu adalah sebagai pembina, melakukan pembinaan, karena posyandu sendiri adalah organisasi desa, desa yang secara struktur di bawah Dinsos Permades, tetapi pembinaan secara teknis melalui Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi kami mengerahkan jajaran kami, ada bidan desa, ada tenaga promosi kesehatan, dan tenaga-tenaga yang lain, dokter dan sebagainya. Oke, artinya terus dilakukan pendampingan ya dok ya terkait penyelenggaraan ini. Kalau untuk kesehatan sendiri di masyarakat Desa Geneng ini sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah, karena Desa Geneng ini juga petingginya ini saya nilai paling koordinasi, paling komunikasi, care terhadap pelayanan kesehatan, sehingga semua layanan menurut saya insya Allah yang terbaik ini Desa Geneng ini. Oke, luar biasa. Program-program kesehatan yang kami luncurkan dari DKK, Puskesmas, langsung ke saya ke desa itu sudah perhatiannya sudah tinggi. Oke. Sekarang juga
tidak harus jauh-jauh ke kota aja dok ya, pelayanan ke puskesmas juga sekarang sudah lengkap juga ya dok ya. Iya. Sudah gini. Nah untuk harapannya dok dengan program seperti ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Geneng ini khususnya seperti apa harapannya? Harapannya komunikasi dan kerjasama yang baik ini antara puskesmas, kemudian jajaran pemerintah desa, ini bisa yang selama ini sudah baik ditingkatkan lagi sehingga membawa dampak yang baik dan positif untuk masyarakat, masyarakat Desa Geneng yang sehat. Oke. Dan masyarakat juga sekarang sudah mudah ya dok ya untuk berobat juga ya, lebih dekat ya dok ya. Untuk konsultasi juga bisa berarti ya dok ya? Konsultasi bisa di Posyandu. Mulai dari seperti yang dengan ini, mulai dari penimbangan, pengumpulan balita, ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensi, ada penyuluhannya juga, konsultasi, semua dilaksanakan di Posyandu. Kalau melakukan pengobatan nanti kita rujuk ke pustunya. Pustunya, berarti sudah komplit ya dok ya. Dengan harapan ini masyarakat di Desa Geneng khususnya ini kesejahteraan kesehatannya ini lebih meningkat gitu ya dok ya. Terima kasih dokter Manaf sudah berdialog dengan kami. Semoga sukses programnya ya dok ya. Nah ini tadi bapak saya dengan Kepala Puskesmas Bate Alit Dr. Almanaf untuk Anda. Nah ini pemirsa kegiatan di Posyandu Kencana 4 ini yang ada di Desa Geneng. Pertama ini masyarakat datang ke Posyandu ini, kemudian melakukan pendaftaran yang ada di belakang saya ini dengan membawa kartu antrian dan juga kartu pendaftaran, dan setelah itu baru melakukan pengecekan dan juga konsultasi kesehatan lainnya. Kalau di sebelah sini, kalau bisa kita lihat ya pemirsa, ini merupakan pengecekan atau pengukuran tinggi dan juga berat badan balita yang dilakukan oleh para kader ini. Yang dilakukan pertama adalah tinggi badannya diukur, kemudian berat badannya berapa, baru setelahnya dilakukan pencatatan di belakang sana untuk mencatat hasil-hasil yang telah keluar dari para alat-alat pengukur ini. Dan kemudian selanjutnya ini masyarakat yang lansia juga menuju ke ruangan selanjutnya di samping sini untuk melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol dan juga yang lainnya, dan setelahnya akan diberikan pembinaan seperti itu. Kita masuk ke dalam. Nah, pemirsa, seperti yang saya ceritakan tadi, ini para lansia ini sudah mengantri untuk melakukan pemeriksaan di belakang sana. Ini yang dilakukan oleh para petugas dari Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kepada lansia ini terkait pemeriksaan gula darah, kolesterol dan juga yang lainnya di belakang sana. Nah, ini sedang dilakukan pemeriksaan di sana pemirsa untuk pengambilan sampel darah, dan kemudian ini bergeser lagi ke stand selanjutnya, yaitu untuk penyuluhan dan juga pemberian makanan bergizi seperti itu dari petugas kesehatan sendiri. Dan kami akan mengabarkan terkait kegiatan dari pengaktifan Posyandu Kencana 4 yang ada di Desa Geneng ini, Kecamatan Bate Alit ini untuk Anda. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Widaton ya Bu ya, yang selaku kader ILP 4 ya Bu di Desa Geneng ini. Bu Widaton, ini di sini kegiatannya seperti apa ini Bu? Ini kan ada makanan, ada pendataan data. Nah, ini kegiatannya seperti apa Bu? Kalau di sini kan ada mencakup dari balita, terus usia produktif, sama lansia. Ada di setiap pagi sebelum acara dimulai, untuk yang lansia kita senam dulu, sebentar. Terus setelah itu baru proses posyandunya, dari mulai daftar, menimbang, terus dicatat, langsung ke periksa ke tenaga kesehatan. Baru misalkan kalau ada keluhan ada diabetes atau kolesterol tinggi, itu nanti bisa dirujuk ke pustu atau ke puskesmas. Jadi nanti ada penanganan secara langsung dari tenaga kesehatan. Berarti sebelum ke puskesmas pemeriksaannya lewat ILP dulu ya Bu ya? Iya. Di sini. Nah, ini kan
berarti tadi sudah melakukan senam ya Bu ya? Ya, Istilahnya sudah. pemanasan dulu ya? Iya. Pemanasan dulu sebelum diperiksa. Kalau di warga sini yang datang ke sini itu memang undangan atau memang rutin setiap bulannya itu ada kegiatan seperti ini? Rutin. Setiap warga di wilayah sekitar sini RT 18, 19, 17 bisa menjadi anggota posyandu di LP sini rencana 4. Jadi semua warga yang mau rawuh di sini dipersilahkan, mulai dari balita, remaja pun sebetulnya ada, tapi untuk remaja karena kendalanya sekolah, jadi ya tidak bisa rawuh ke sini, tidak bisa datang ke sini. Untuk hamil pun bisa, untuk menimbang atau sekedar ngecek tensi juga bisa. Itu tak nanti termasuk usia produktif dan juga dari mbah-mbah lansia. Oke. Berarti memang diperuntukkan untuk umum sebenarnya Bu ya. Tapi yang datang sekarang baru lansia, balita sama produktif ya Bu. Kalau untuk tujuannya sebenarnya dengan diadakan kegiatan ini seperti apa Bu? Tujuannya ya untuk meningkatkan kesehatan dari seluruh masyarakat yang berada di sekitar wilayah posyandu sini, supaya dia itu bisa berhati-hati, karena setiap bulan dia dicek kesehatannya, otomatis dia bisa kontrol. Misalnya dia terkena kolesterol atau diabetes, dan dia sudah ada penyuluhan dari tenaga kesehatan atau dari ibu-ibu kader yang sudah ikut pelatihan, jadinya sakit nuturi deh, sakit nuturi sehingga untuk menekan rendahnya itu tadi yang terkena diabetes atau kolesterol atau asam uratnya yang tinggi. Artinya kalau misal 1 bulan dilakukan pemeriksaan, ada pantauan berkala ya Bu ya? Betul. Untuk meminimalisir penyakit itu tadi. Kalau boleh tahu di sini ada berapa posyandu dan juga berapa ILP Bu? ILP ada 4. Oh ILP ada 4 ya? 4. Dari RW 1 itu RW 1 itu ada 1 ILP rencana 1, yang ILP 2 itu RW 2 sama RW 3, terus yang ILP 4 sini RW 4 RW 4 mencakup dari wilayah RT 16 sampai RT 22. Oke. Kalau sejauh ini kendala apa Bu yang biasanya dirasakan nih untuk merealisasikan program ini nih? Memang ngadepi mbah-mbahnya kadang itu kan minta pulang duluan atau minta didahulukan supaya cepat soalnya kadang anak-anak juga seperti itu, pengennya cepat dapat antri duluan terus langsung pulang. Oke, tantangan di situ ya Bu ya. Tapi sejauh ini lancar-lancar saja ya Bu ya. Saja, alhamdulillah. Oke. Nah, semoga nanti dengan adanya kegiatan ini kesehatan masyarakat di Desa Geneng ini semakin meningkat ya Bu ya. Dan juga para masyarakatnya sehat-sehat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sudah berdialog dengan kami. Ya, itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Ibu Kader dari ILP 4 ya Bu ya. Oke, untuk Anda. Warga masyarakat Desa Geneng dengan sangat antusias menghadiri posyandu ILP ini setiap bulannya. Mereka membawa anggota keluarga untuk berbondong-bondong melakukan pemeriksaan rutin di posyandu, seperti yang dilakukan oleh Nuriha yang merupakan salah satu warga Desa Geneng. Ia mengaku sangat terbantu sekali dengan adanya posyandu ini. Dengan begini pihaknya bisa mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus melakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah, pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan warga Desa Geneng dengan Ibu Nuriha. Ibu Nuriha, selamat pagi Bu. Pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kesini tadi sama siapa Bu? Sama adik Mbak. Sama adik, sama kakak, sama nenek, ajak semua. Bareng-bareng ya Bu ya, rombongan ya. Nah, tadi kesini mau ngapain Bu? Mau periksa kesehatan. Ibu atau siapa yang periksa atau semuanya periksa? Semuanya. Oke. Balita ya. Mbaknya, kakaknya, nenek semua. Oh, semua ya. Tadi hasilnya gimana Bu? Sudah periksa? Saya belum. Oh, belum. Adiknya juga belum. Tapi nenek sudah. Sudah pulang. Oh, sudah pulang ya. Ini sama cucu berarti sini ya. Sudah diperiksa juga? Cucunya sudah. Oh, sudah. Oh,
kalau dari acara seperti ini, ibu sebagai warga sendiri menyambut acara ini seperti apa Bu? Kegiatan ini? Ya seperti apa ya? Terbantu ya Bu ya? Ya, terbantu semua. Lebih dekat ya Bu ya pelayanannya? Bisa ngecek keadaan gitu loh Mbak. Kondisi kesehatannya ya Bu ya. Oke. Nah untuk kegiatan seperti ini kan rutin ya Bu ya? Selalu datang ke ILP juga? Iya, harus rutin. Harus rutin ya. Kalau saya baru ini mau coba cek kesehatan. Oh gitu. Tapi biasanya cucunya sering ya setiap sering, bulannya harus ya Bu rutin. ya? Ya, harus rutin. Oke. Harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini dari Ibu sebagai warga seperti apa? Harapannya ya moga-moga ya minta semoga sehat, semoga apa ya, meningkatkan ini ya Bu ya kesehatan masyarakat ya Bu ya. Oke, karena pelayanan lebih dekat juga lebih cepat juga. lebih cepat. Oke, baik. Ada Bu Bijan. Terima kasih Bu Nuriha sudah berdialog dengan kami. Ini semoga nanti setelah ini ngantri juga ya Bu ya untuk periksa ya. Masih. Oke. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan warga Desa Geneng ini, Bu Nuriha, untuk Anda. Meski kini belum semua posyandu di Kabupaten Jepara beralih ke program integrasi layanan primer atau ILP, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terus berupaya menuju ke arah tersebut yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, layanan di posyandu ILP ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kesehatan, dari pencegahan hingga penanganan masalah kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat dasar. Nah pemirsa, Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara itu tadi serangkaian kegiatan dari gerakan Aktifkan Posyandu dalam akselerasi posyandu dari integrasi layanan primer atau ILP di Kabupaten Jepara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan terkait. Dan semoga dengan serangkaian acara tadi yang telah kita ikuti bersama, yaitu di belakang tadi sudah ada banyak sekali pemeriksaan yang diberikan kepada warga Desa Geneng ini, Kecamatan Batu Alit. Semoga nantinya bisa menambah kesejahteraan kesehatan untuk masyarakatnya dan juga meningkatkan taraf kesehatan dari masyarakat Desa Geneng Batu Alit ini. Dan akhirnya saya Galus Karnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.